Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Naila Tertia Julpajatnika, kelas A4 2024, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2406024. Di sini ada soal pertama, yaitu kasus di sebuah kota kecil terdapat masjid yang cukup besar dan strategis. Namun, masjid tersebut hanya ramai saat waktu sholat Jumat dan sholat wajib tertentu. Aktivitas lainnya seperti kajian, kegiatan pemuda, atau layanan kesehatan jarang dilakukan. Bahkan tidak ada sama sekali hal membuat masjid kurang optimal dalam membangun umat religius, spiritual, sehat rohani dan jasmani, cerdas serta sejahtera. Di sisi lain, banyak pemuda sekitaran masjid yang menghabiskan waktu di warung kopi. Sebagian masyarakat kurang aktif beribadah di masjid dan terdapat kebutuhan akan program kesehatan dan pendidikan yang belum terpenuhi. Dalam kasus yang pertama, ada beberapa pertanyaan. Yang ke satu, religius spiritual. Bagaimana masjid dapat meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat? Yang kedua, sehat rohani dan jasmani. Program apa yang bisa dilakukan untuk mendukung kesehatan jasmani dan rohani jamaah? Yang ketiga, cerdas, emosional, intelektual, dan spiritual. Apa jenis pendidikan atau pelatihan yang dapat diselenggarakan? Yang keempat, sejahtera. Bagaimana masjid dapat membangun jamaah meningkatkan kesehatan ekonomi mereka? Dari pertanyaan tersebut, saya sudah menjawab pertanyaannya. Yang ke satu, dalam kegiatan sosial masjid sering kali dilibatkan dalam hal tersebut. Hal ini dapat mempengaruhi terhadap masyarakat, meningkatkan spiritual dalam masyarakat. Yang kedua, kegiatan sosial seperti senam bersama dan mengadakan jogging setiap RT atau RW. Yang ketiga, pendidikan emosional, holistik, profesional. Yang keempat, bantuan zakat dan membuka program usaha kecil dan menengah. Soal kasus yang kedua, seorang pendidik bernama Ustadz Hanan mengajarkan di sebuah sekolah Islam terpadu. Ustadz Hanan dikenal sebagai guru yang cerdas dan memiliki ilmu agama yang mendalam. Namun, beberapa murid merasa kurang nyaman karena gaya mengajar cenderung keras dan kurang memperhatikan pendekatan emosional. Akibatnya, sebagian siswa merasa takut bertanya dan berdiskusi secara terbuka di kelas. Di sisi lain, para orang tua menginginkan agar pendidikan Islam di sekolah tersebut tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga berbentuk akhlak yang mulia, kemampuan berpikir kritis, dan sikap toleransi terhadap perbedaan. Sebagai seorang kepala sekolah, Anda diminta untuk memberikan solusi kepada Ustadz Hanan agar ia dapat memberikan pendidikan yang ideal sesuai dengan spesifik Islam, yaitu sebagai mu'amalin, pengajar, murabi, pendidik akhlak, muzakir, pemberi nasihat, dan musyid sebagai pembimbing. Di kasus yang kedua, terdapat 3 pertanyaan. Yang ke satu, jelaskan prinsip-prinsip utama seorang pendidik dalam Islam yang dapat membantu Ustadz Hanan memberikan pendekatannya. Yang kedua, susunlah minimal 3 strategi praktis yang bisa diterapkan Ustadz Hanan untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa. Yang ketiga, berikan contoh kegiatan atau metode pembelajaran sesuai dengan menciptakan suasana kelas yang kondusif, menyenangkan, dan tetap islami. Dari pertanyaan kasus yang ketiga, di sini saya sudah menjawab pertanyaan tersebut. Yang ke satu, hati yang tulus dan berusaha, sabar. Yang kedua, untuk meningkatkan hubungan emosional dengan siswa dapat menerapkan beberapa strategi. Yang satu, menggunakan empati, menggunakan komunikasi yang baik, memberikan apresiasi. Yang ketiga, contoh metode yang dapat kelas menjadi kondusif, yaitu diskusi, cerita inspiratif, permainan edukasi. Soal yang ketiga, yaitu apa yang Anda pahami tentang Islam yang rahmatan lil alamin, ekonomi syariah, dan pernikahan dalam Islam? Jawabannya, Islam yang rahmatan lil alamin berarti agama yang sepenuhnya diridhoi Allah SWT. Ekonomi merupakan sistem ekonomi yang berprinsip syariah Islam seperti tidak memakai bunga karena riba. Yang ketiga, pernikahan dalam Islam merupakan perempuan dan laki-laki untuk menghalalkan ibadah
dan menjauhi zina. Pernikahan juga termasuk ke dalam ibadah. Baik, segitu saja video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.